Sahabat Rema yang terkasih, bacaan Injil hari ini dikutip dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Dan tema renungan kita hari ini adalah relasi pribadi dengan Yesus menghindarkan kita dari kemunafikan. Ya, kutipan Injil kita hari ini cukup berat sebenarnya. Yesus memberikan 3 kritikan keras kepada para ahli kitab dan orang-orang Farisi. Yang pertama, para ahli kitab dan orang Farisi yang menganggap diri mereka pemegang pintu surga justru dilihat oleh Yesus menutup pintu surga bagi orang lain. Kedua, mereka berjuang keras mempertobatkan orang berdosa, tetapi ketika mereka bertobat, orang-orang tersebut justru disesatkan. Itu yang dikritik keras oleh Yesus. Dan yang ketiga, mereka bersumpah tidak demi Allah, tetapi demi hal-hal yang kelihatan. Ya, Yesus mengkritik orang-orang tersebut, mengkritik mungkin para pemimpin, atau juga mereka yang menganggap diri lebih rohani, lebih religius daripada yang lain. Mengkritik mereka yang mungkin melakukan banyak perbuatan yang dianggap baik, tetapi sebenarnya tidak sama sekali. Wow, saya kira ini cukup menggelitik dan mungkin juga membuat kita tidak nyaman, karena bisa jadi kita adalah salah satu orang yang dikritik oleh Yesus. Kita mungkin melakukan banyak hal sesuai dengan apa yang diperintahkan Yesus dalam gerejanya. Kita rutin pergi ke gereja, mengikuti perayaan-perayaan liturgi, kita menerima sakramen, kita menjalankan tugas sosial dan kemanusiaan kita. Tetapi apakah kita mengerjakannya itu dengan hati? Apakah kita mempunyai relasi yang pribadi dengan Yesus dalam pelaksanaan tugas-tugas tadi? Kalau kita tidak mempunyai relasi yang pribadi dengan Kristus, sebenarnya apa yang kita lakukan tadi itu tidak memberi makna yang dalam, tidak bisa mengubah kita, lip sync. Dan itu yang tadi yang dikritik oleh Yesus, munafik. Bisa jadi itu justru menjadi wujud kemunafikan kita, topeng-topeng kita untuk kelihatan lebih baik di hadapan orang lain, tapi tidak di hadapan Tuhan. Maka para sahabat Rema yang terkasih, relasi pribadi dengan Yesus seharusnya itu yang menjadi roh, itu yang menggerakkan kita. Kalau relasi pribadi dengan Yesus itu baik, maka sebenarnya sakramen yang kita terima akan menjadi lebih hidup. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari berbuah sukacita bagi kita dan juga bagi orang lain. Apabila kita mempunyai relasi pribadi dengan Yesus yang baik, maka kita pasti juga akan tertantang untuk selalu ingin lebih mengenal Yesus. Kita akan ingin lebih banyak membaca kitab suci supaya kita itu lebih mengenal Kristus. Kita juga akan pasti terus mengenal apa yang dikehendakinya. Kita juga akan terus bisa semakin mengenal bagaimana kita melihat kehadirannya di antara orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, mengapa Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan para ahli kitab tadi? Karena mereka menutup pintu surga. Karena mereka tidak memiliki relasi pribadi dengan Allah Sang Penguasa kerajaan surga tadi. Mereka lebih mementingkan posisi, mereka lebih mementingkan status, mereka lebih mementingkan untuk mencari keuntungan pribadi. Sehingga kalau mereka tidak mempunyai relasi pribadi tadi, bagaimana mereka akan menjadi saksi?
mereka akan menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Nah, ini yang patut kita waspadai dari kita. Kalau kita tidak mempunyai relasi yang baik dengan Kristus, dengan Yesus, maka sebenarnya kita mungkin akan menjadikan diri kita saksi untuk diri kita sendiri, tetapi tidak Kristus yang ada dalam diri kita. Maka saya mengundang Anda semua, mengundang saya pribadi juga untuk semakin mengusahakan relasi yang baik dengan Yesus. Usaha yang paling baik tentu saja dengan doa-doa kita. Doa-doa pribadi. Kita memberikan waktu keheningan. Kita memberikan waktu barang 5 menit dalam pekerjaan-pekerjaan kita untuk berkomunikasi dengannya. Kita juga semakin berusaha untuk mengenalinya dengan membaca kitab suci, karena kita akan melihat apa yang dilakukan Kristus dalam kitab suci. Dan juga kita semoga bisa juga semakin mengenalnya melalui orang-orang yang kita jumpai setiap hari, terutama juga pada mereka yang menderita. Semoga kita semakin mengenal Kristus, semakin mengenal Yesus, seperti kita mengenal Bapa kita mengenal ibu kita mengenal anak kita, sehingga kita sungguh menjadi keluarga yang bisa mengenal satu sama lain dengan baik, tanpa ada kemunafikan, tanpa ada topeng. Semoga Allah menguatkan kita. Semoga Allah memberkati keluarga Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.